Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sri Ambarwati SPD dari SMA Negeri 1 Long Ikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Program Studi Seni Budaya LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Demikianlah perkenalan dari saya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik? Puji syukur. Ibu senantiasa mengingatkan kalian jaga kesehatan, jaga kondisi. Waktu daring jangan sampai lupa. Setiap tugas tetap dikerjakan, ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akan cek kehadiran, di mana lewat Google Meet ya, sudah Ibu share di grup. Ya. Nah, sebelum kita akan memulai, kita akan pertemuan minggu yang lalu kita mempelajari tentang seni rupa 3 dimensi, jenis, terus fungsi, kemudian teknik, nah itu ya. Coba ada yang ingat sekilas, Tiara? Ya, Bu. Ya. Bu. Apa itu seni rupa 3 dimensi? Seni rupa yang memiliki volume tinggi dan dapat dilihat dari segala jenis arah. Terus apa lagi? Seingat saya begitu. Yang lain? Kalau misalnya teknik yang bisa digunakan buat seni rupa 3 dimensi itu ada teknik kayak menganyam, terus mencetak, mengukir. Iya, pintar. Berarti ingat ya, masih ingat ya tentang seni rupa 3 dimensi. Nah, hari ini materinya hampir sama. Kita mengulas terus tentang materi seni rupa 3 dimensi. Kalau yang kemarin itu tekniknya, kita hari ini membahas tentang seni kriya, seni kerajinan. Nah, sebelum Ibu akan memulai materinya, Ibu akan bacakan dulu terlebih dahulu tentang KIKD dan indikator. Ibu mengingatkan kembali tentang presentasi tentang KIKD-nya. KI 1 dan KI 2. KI 1 dan KI 2 itu tentang menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku, jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak, ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitarnya. Yang KI 13 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang pengetahuan. Nah, teknologi, seni budaya, dan Humanara dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang KI4, mengolah, menala, dan menyaji terkait dengan pengembangan diri dari mempelajari secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran, kalian diminta untuk mendiskusikan keunikan gagasan, teknik berkarya seni rupa, seni kriya Nusantara, kemudian menunjukkan sikap apresiatif atau apresiasi terhadap gagasan dan teknik dalam berkarya seni kriya, ya. Berkreasi tentang seni kriya. Nah, Ibu sudah membacakan KIKD, kemudian indikatornya kalian mendeskripsikan keunikan gagasan, fungsi seni kriya Nusantara, dan menunjukkan sikap apresiatif itu tadi ya. Nah, kemudian kompetensi dasarnya, apresiasi karya seni kriya. Tujuannya mendeskripsikan keunikan gagasan dan menunjukkan sikap apresiatif. Itu tadi ya. Nah, sekarang silakan kalian simak dengan baik, melihat, mengamati, kemudian menyimak, mendengar video sehingga kalian bisa menjawab semua pelajaran untuk seni kriya. Apa itu kriya? Kriya adalah membentuk kerajinan tangan. Dengan kata lain, kriya adalah suatu keterampilan dengan mengendalikan keahlian tangan. Jenis kriya berdasarkan bahan pembuatannya. Kriya kayu, kriya yang bahan baku pembuatannya menggunakan kayu. Contoh hasil kerajinannya, ukiran. Kriya logam, kriya yang memanfaatkan bahan baku emas, logam, besi, dan lain-lain. Contoh kerajinannya adalah cincin. Kriya tekstil, kriya yang memanfaatkan bahan baku kain atau tekstil sebagai bahan bakunya. Contohnya kaos dan busana. Kriya keramik, kriya yang memanfaatkan bahan baku tanah atau gipsum. Contohnya kerajinannya adalah guci. Kriya kulit, kerajinan yang menggunakan bahan baku kulit, baik mentah ataupun sintetis. Contohnya tas. Kriya anyaman, kriya yang menggunakan bahan baku bulu, daun, kertas, rotan, dan lain-lain. Contohnya keranjang. Jenis kriya berdasarkan teknik pembuatannya, seni kriya pahat atau seni ukir. Jenis kerajinan tangan yang dibuat dengan cara memahat atau mengukir suatu bahan, kayu, logam, batu, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Contohnya topeng kayu, ukiran. Jenis kriya berdasarkan teknik pembuatannya yaitu seni kriya batik. Kerajinan tangan yang dibuat dengan memberikan pola atau gambar pada sebuah kain memakai bahan pewarna tertentu sehingga menghasilkan pola sesuai dengan yang diinginkan. Adapun tekniknya antara lain teknik tulis, teknik lukis, teknik cap. Seni kriya tenun, kerajinan tangan yang dibuat dengan cara mengolah jalinan benang beragam warna sehingga menjadi suatu kain dengan pola tertentu.
Jenisnya antara lain tenun songket dan tenun ikat. Seni kriya anyaman, kerajinan tangan yang dibuat dengan cara mengolah bahan dasar sehingga membentuk sebuah pola tertentu. Contohnya anyaman bambu, anyaman rotan, dan anyaman tali. Kriya bordir, kerajinan tangan yang dibuat dengan cara menempatkan hiasan dari benang dan dijahit pada kain untuk menambah keindahan kain tersebut. Fungsi kriya. Kriya memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain 1. Dekorasi. Dekorasi berarti menghias, contohnya dekorasi ukiran pada rumah, dekorasi pernikahan, hiasan dinding, dan sebagainya. 2. Terapan. Kriya ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan mengutamakan fungsi pakai, contohnya kursi, meja, dan sebagainya. Tiga, mainan. Kriya ini dibuat sebagai media untuk permainan anak-anak, misalnya mobil-mobilan, congkak, boneka, dan sebagainya. Nah, tadi kalian sudah menyimak, mengamati video pembelajaran yang sudah ditampilkan. Sekarang pasti kalian masih ingat ya, macam-macam fungsi kriya. Ayo, silahkan angkat tangan. Ya, Tiara. Fungsi dekorasi, terapan, mainan. Ya, pintar. Macam-macam fungsi kriya. Apa tadi? Dekorasi, mainan, Sama terapan. iya, sama terapan. Nah, jenis seni kriya. Angkat tangan. Jenis seni kriya. Ya, Nia, silakan. Nia, ya. Jenisnya ada kriya kayu, tekstil, keramik, logam, batu, dan kulit. Ya, pintar. Teknik pembuatannya. Angkat tangan. Ayo, teknik pembuatannya. Rosa, ya, silakan. Tekniknya ada teknik cor, teknik ukir, teknik anyam, teknik tenun, dan teknik membentuk. Iya, pintar, memperhatikan. Nah, mengapa setiap wilayah Nusantara mempunyai ciri khas yang berbeda? Angkat tangan. Mengapa setiap wilayah Nusantara mempunyai ciri khas yang berbeda hasil kerajinannya, seni kriaknya? Kenapa toh? Ya, silakan, Natalia. Saya kurang mempersiapkan yang ini, Bu. Saya juga kurang paham, tapi saya mau menyampaikan tentang corak dari misalnya lemari Jepara. Ya, karena iya, lemari Jepara itu kan daerah Jepara itu terkenal dengan ukiran-ukirannya. Lemari Jepara ini biasanya menggunakan kayu jati. Memang di Jawa kayu jati ini mahal, tapi kayu jati ini terkenal dengan kekuatannya, serta ukiran-ukirannya ini memang terkenal dari sejak dahulu, sejak masih zaman-zaman kerajaan, sehingga mungkin ukiran-ukiran ini memiliki makna-makna tertentu. Di balik setiap bentuk-bentuk itu mungkin memiliki makna, entah itu simbol dari zaman-zaman kerajaan dulu, ataupun yang masih baru-baru dibuat. Mungkin itu aja sih, Bu, yang masih saya bisa sampaikan. Saya masih kurang persiapan. Iya, itu sudah bagus ya presentasinya, di mana mengupas tentang corak
ukiran Jepara. Nah, sekarang Ibu tanya nih. Kalian kan Ya. sering lewat di sini kan, lewat di keluar itu ada di situ home industry tentang furnitur, ya kan? Mau ke Simpang itu furnitur. Nah, itu Iya. keunikannya di mana itu kalau kalian lihat itu di situ? Dalam ukirannya Bu, uniknya. Ya, ukirannya. Terus apa lagi selain ukirannya? Kalau saya bentuk sama fungsinya, Bu. Iya, Misalnya itu kan bentuknya Iya. unik. Nah, ya, bentuknya unik. Kemudian apa lagi? Iya, fungsi kegunaannya juga, Bu. Iya, Kalau yang fungsi. saya lihat, Mm-mm. iya. Yang saya lihat itu misalnya ada seperti kaca dengan hiasan kaca bulat seperti matahari. Jadi itu bisa kita jadikan hiasan dan kita jadikan fungsi guna untuk berkaca atau ya bersolek lah, Bu, misalnya. Iya, pinter. Jadi ternyata secara tidak kita sadari hasil kerajinan Nusantara itu memang unik ya, keunikannya di situ. Nah, sekarang Ibu mau tanya ini sebentar. Apresiasi apa yang kalian ingin ungkapkan sebagai generasi muda untuk seni kriya Nusantara ini? GG Bu, GG. Natalia atau siapa ini? Ya, Natalia. Apresiasinya sih saya sih Bu bangga, senang sama kayak takjub dengan kemampuan skill-skill para pengrajin karena mereka mampu mengukir, membentuk bahkan menciptakan hal-hal baru sehingga itu bisa menjadi tren di masa depan ataupun masa yang akan kita lalui ataupun saat kita sudah nggak ada itu pasti akan ada penemuan-penemuan baru. Jadi saya berapresiasi, sangat bangga dan berkeinginan agar sebagai generasi muda kita tuh harus semakin mengembangkan kemampuan kita, jangan diam meringkuk di dalam kamar atau bahkan tidur-tiduran. Itu sebaiknya mengembangkan kemampuan kita karena kita nggak tahu skill apa yang ada dalam diri kita kecuali kita yang membangunnya sendiri. Iya, pinter luar biasa. Coba yang lain, siapa yang bisa silakan angkat tangan? Mengapa setiap wilayah Nusantara itu mempunyai ciri khas yang berbeda kerajinannya? Ya, silakan. Karena setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing. Iya, setiap daerah mempunyai kebudayaan dan ciri khasnya masing-masing. Nah, bahan seni kriya tadi apa saja? Bahan seni kriya? Sela lagi, silakan. Kayu, logam, tekstil, keramik, kulit, dan anyaman. Iya, berarti masih ingat ya. Nah, dari jenis teknik, kemudian bahan, macam-macam fungsi, kalian bisa memahami tentang apa sih pengertian seni kriya itu? Ayo, apa pengertian seni kriya? Ayo, Tiara lagi. Seni yang memerlukan kerajinan dan keterampilan tangan untuk menghasilkan seni tersebut. Iya, pintar. Seni yang memiliki keahlian khusus ya, itu ya. Keahlian khusus, pintar semua. Nah, kalian sudah pintar menjawab, kemudian ayo kita berdiskusi tentang materi seni kriya ini. Hasil kriya Nusantara itu di daerah masing-masing itu kan tadi berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, coba kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan kemarin itu. Kemudian nanti perwakilan ya, perwakilan. Nah, kita bahas tentang corak, simbol, dan makna. Ayo, siapa yang duluan? Nadia coba. Nadia? Ya, Bu. Ya. Hasil kriya tentang corak, simbol, makna yang ada di daerah Pasar coba. Coraknya apa, simbolnya apa, maknanya apa, coba kalau tahu silahkan kalian ungkapkan.
Di Kalimantan Timur sendiri, khususnya Pasir, banyak terdapat karya-karya baik dalam fungsi hias maupun fungsi terapan. Biasanya di dalam karya seni tersebut terdapat makna dari simbol corak yang digunakan. Simbol atau corak dari Kalimantan Timur sendiri, khususnya Pasir, biasanya dimodifikasi oleh para pengrajin sehingga terlihat lebih modern. Akan tetapi ada ciri khas tersendiri seperti penggunaan warna yang berani namun tetap enak dipandang. Warna-warna yang biasanya digunakan antara lain hijau, kuning, orange, dan merah. Salah satu contohnya adalah corak batang garing yang menjadi simbol pohon kehidupan. Dan juga ada corak burung enggau. Kali ini corak atau simbol berkaitan dengan fauna yang ada di Kalimantan dan menjadi ciri khas, yaitu burung enggau. Corak sao, bentuk dasar yang melengkung karena terinspirasi dari liukan akar dan pohon ranting, spiral, lingkaran, serta patung manusia, dan corak mandau yang terinspirasi dari senjata khas suku Dayak dan Pasir. Dan tentunya masih banyak corak dan simbol dari kerajinan Pasir yang lainnya. Selain simbol dan corak, terdapat juga kerajinan kriya khas suku Pasir, antara lain solong penias biasanya digunakan oleh suku Pasir untuk menyimpan benih padi ketika musim tanam padi, dan juga terdapat kerajinan saung seling dan raung tamar, yang sebagian besar kerajinan tersebut dari pohon terbuat dari bahan alam seperti rotan dan bahan-bahan alam lainnya. Kerajinan tersebut menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Pasir. Iya, Nadia Sapira tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Nah, kita simpan dulu. Sekarang coba kelompok siapa yang mau mewakili? Mungkin Natalia mungkin? Natalia? Natalia? Oh, Natalia ini ya jaringannya mungkin. Siapa yang mau mewakili kelompok yang lain? Ada? Sebelum kita nanti menanggapi presentasi yang sudah Nadia Sapira kemukakan tadi. Gimana, Natalia mau presentasi? Yang lain? Ya sudah. Kalau gini, tadi Nadia Sapira sudah mempresentasikan tentang corak, simbol, makna yang terkandung di dalam hasil karya kriya dari Kalimantan Timur ya, Nadia ya. Nah, coba siapa yang mau menanggapi tentang presentasinya Nadia Sapira tadi? Coba angkat tangan. Ayo nanti yang dapat nilai cuma Nadia sama ini aja yang aktif. Mau menanggapi? Ayo, mana ini suaranya? Apa yang kalian pikirkan tentang keunikan kerajinan seni kriya Kalimantan Timur? Contohnya ini aja. Ibu ambil satu, tadi sudah dikupas oleh Nadia. Ibu ambil tentang lanjung. Apa yang kalian tahu tentang lanjung? Lanjung itu kan termasuk kerajinan ya. Kerajinan dari Kalimantan Timur kan? Apa yang kalian ketahui? Keunikannya di mana? Tiara. Keunikan lanjung itu dia kan kalau dipakai itu dia kayak tas jinjing gitu nah Bu. Ya. Sama dari anyamannya. Terkadang juga kalau kita beli itu dia kayak warnanya tuh beda sendiri, dan kalau dipakai itu coraknya tuh beda sendiri Bu. Ya. Kalau saya ngerti keunikan lanjung tuh kayak gitu Bu. Ya, keunikannya ada di corak ya, ada di corak. Nah, siapa yang mau nanya coraknya itu terletak di mana atau lanjungnya itu? Ayo, yang lain. Corak lanjungnya itu tahu lanjung kan? Ciri khas daerah Pasir itu. Semua kalau para petani itu pasti itu ada pakai lanjung. Ayo. Coraknya, motifnya, keunikannya di mana? Yang membedakan dari daerah yang lain. Ayo.
coraknya, tadi Nadia bilang coraknya, kemudian simbolnya, mungkin maknanya. Kalian boleh kupas dari contoh seni kriya dari Pasir. Ayo, silakan. Coraknya yang bagaimana? Simbolnya seperti apa? Adakah simbolnya? Atau kalau enggak cari yang lain? Apa pendapat kalian tentang hasil karya kerajinan dari Pasir? Yang berbeda dengan yang lain selain corak? Ini ada orangnya enggak ya? Pikir, Bu. Itu aja Bu, udah tahu saya kerajinan pasir Bu. Lah ya itu lanjung ya. Kan lanjung itu kan kalian tahu ada motifnya, ada yang polos, ada motifnya. Nah, motifnya itu yang keunikannya berbeda. Kemudian bahannya, ya kan? Bahannya, ya kan? Sama-sama bahannya mungkin dianyam, tetapi bahannya kalau ciri khas Pasir itu kan dari rotan. Ya, jelas? Jelas? Jelas. Kalau dari Jawa itu biasanya bukan lanjung tapi besek, seperti itu, atau nama lainnya, dan bahannya juga dari bambu, jadi beda, sama-sama dianyam, sama-sama tapi bahannya berbeda, keunikannya berbeda. Kalau lanjung itu biasanya ada motifnya, ada yang ada motifnya, kemudian bahannya, kemudian warnanya biasanya diambil dari warna alami. Coba warna alaminya itu apa aja? Warna alam yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu seperti itu. Itu corak, simbol, makna. Nah, kesimpulan presentasi ini siapa yang bisa menyimpulkan presentasinya ya? Tentang bagaimana kalian mengemukakan pendapat, mengungkapkan gagasan dari seni kriya daerah Nusantara. Apa yang kalian ini kan? Apa yang kalian apresiasi dari karya Nusantara ini? Ayo, angkat tangan. Yang lain? Ya, Tiara lagi. Dengan membahas seni kriya Nusantara tadi ini, kita jadi tahu banyak hal tentang ternyata bahwa di Kalimantan Timur ini banyak sekali seni kriya Nusantaranya. Dan berbagai macam coraknya, warna, dan segala macamnya yang dapat kita pelajari, yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu bahwa di Kalimantan Timur, apalagi tepatnya di Pasir ini, mungkin banyak yang nggak tahu atau nggak sadar bahwa seni krianya itu bagus dan indah. Karena ini tadi dibahas, mungkin jadi banyak yang tahu. Iya, terima kasih Tiara. Pendapatnya sangat luar biasa. Iya, ternyata di daerah Pasir ini, di daerah Kalimantan itu, banyak hasil karya seni krianya selain dari lanjung. Biasanya tameng, iya enggak? Kalian pernah kan lihat tameng? Yang daerah lain enggak punya, ya kan? Kalau batik itu punya ciri khas dari Cirebon sama Solo, Jogja itu ya. Tapi kalau Kalimantan ada lanjung, ada tameng, ya kan? Tamengnya ada ukiran-ukiran ciri khas Kalimantan Timur. Nah, seperti itu, rumah panggung. Nah, itu hasil kerajinan juga loh itu. Ya enggak? Rumah panggung, ciri khas rumah panggung dari Kalimantan Timur. Nah, itu juga salah satu kerajinan juga itu termasuk. Nah, sekarang poin-poin di dalam pelajaran hari ini apa yang bisa kalian tangkap? Yang bisa kalian pahami. Nah, setelah kalian mempelajari materi tentang kriya, ada LKPD yang Ibu sudah share di Google Classroom ya. Kalian buka saja Google Classroom-nya. Ada harus sudah kalian kerjakan, kemudian
uji kompetensinya, formatifnya ini sudah Ibu inikan juga di Google Classroom. Nah, tesnya ada juga semua, ada di situ juga. Nah, sekarang kesimpulan hasil materi hari ini adalah seni kriya itu, ayo kita sama-sama menyimpulkan, seni kriya adalah seni yang berupa kerajinan tangan, ya kan? Berupa kerajinan tangan, kemudian ciri khasnya daerahnya masing-masing berbeda karena terdiri dari suku yang berbeda-beda. Jadi setiap wilayah mempunyai kerajinannya masing-masing. Bahannya berbeda, tekniknya pun juga bermacam-macam. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita simpulkan hari ini mata pelajaran tentang seni kriya kerajinan tangan. Nah, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang seni, apresiasi seni ya, apresiasi seni. Bagaimana cara kalian memandang apresiasi seni itu sebagai kebudayaan yang harus dikembangkan. Nah, itu ya, kalian nanti pelajari itu, apresiasi seni. Materinya juga tentang itu nanti ujiannya. Nah, bila sudah paham, bila ada yang sudah tidak ingin ditanyakan, Ibu akan tutup materi ini, tapi sebelumnya Ibu akan selalu ingatkan, jaga kesehatan, gunakan masker, yang terpenting adalah belajar. Apalagi kalian nanti mau ujian semester ya, tugas-tugas yang belum silahkan kalian inikan. Nah, Ibu akan tutup mata pelajaran seni kriya ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, doa penutup. Tiara, pimpin doa penutup. Ya teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri mata pelajaran seni budaya ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.